Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk melihat satu pernyataan yang sering muncul di kalangan umat beriman Katolik. Pernyataan itu bunyinya demikian. Kalau kita ke gereja, yang paling utama adalah hati, bukan soal penampilan. Para sahabatku terkasih, setiap manusia kalau diminta untuk melihat atau memberikan pernyataan atau pandangan tentang suatu hal, maka setiap orang yang memberikan pandangan itu tentu berbeda-beda. Itulah keunikan manusia. Dan dengan demikian manusia itu disebut sebagai ciptaan yang paling unik. Nah, untuk melihat satu hal saja, beberapa orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Hal lain misalnya kita lihat dalam perayaan Ekaristi. Barangkali di tempat kita masing-masing, di sana kita pernah menemukan imam atau pastor dalam menyampaikan khotbah selalu menyinggung tentang kolekte umat. Ada pastor yang mengatakan, masa sih di gereja sebesar ini kolekte yang diberikan oleh umat dengan jumlah atau angkanya hanya ini terus. Dan angka itulah yang paling banyak dibandingkan dengan angka yang lebih di atas atau uang yang dengan nominal yang lebih di atasnya. Nah, untuk melihat satu hal ini, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada satu kelompok mengatakan maunya kalau pastor dalam berkhotbah itu cukup menyampaikan firman Tuhan. Tidak perlu pastor itu bicara tentang kolekte. Tidak enak pastor itu menyampaikan dari mimbar tentang kolekte umat. Lebih bagus fokus saja kepada khotbah, kepada penyampaian firman Tuhan. Nah, satu kelompok lagi mempunyai penilaian yang berbeda lagi. Mereka katakan demikian. Cocok juga pastor itu menyinggungnya di dalam khotbah. Supaya apa? Menyadarkan umat beriman untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita itu sudah diberikan kesempatan untuk bekerja memperoleh rezeki. Maka ketika kita memberikan kolekte itu jangan jumlah yang terlalu kecil. Karena kolekte itu juga toh untuk kebutuhan umat. Jadi berilah kolekte sebagai ucapan syukur itu dengan jumlah yang lebih besar. Jangan angka itu terus. Seolah-olah perayaan itu hanya kita hargai dengan jumlah uang yang dengan nominal yang begitu kecil. Nah, jadi untuk melihat khotbah pastor ini saja sudah ada dua kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dan mungkin ada satu kelompok lagi yang memilih untuk tidak beri komentar apapun. Nah, para sahabatku terkasih, sekali lagi tentang satu hal saja, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita kembali ke pernyataan soal pandangan umat Katolik atau pernyataan umat Katolik yang mengatakan bahwa kalau ke gereja yang penting adalah hati, bukan soal penampilan. Para sahabatku terkasih, pernyataan ini bisa menimbulkan sebuah kerancuan. Jadi pernyataan ini yang sering kita dengar dari kalangan umat beriman Katolik, ini bisa menimbulkan sebuah kerancuan. Nah, di sini bisa kita lihat dua sudut pandang yang muncul. Ada dua sudut pandang yang muncul di sini berdasarkan pernyataan yang disampaikan atau kita dengar dari kalangan umat beriman Katolik sendiri. Nah, pertama, bagi mereka yang tidak mengutamakan penampilan, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran. Bahwa kalau kita ke gereja, yang paling utama adalah hati, bukan soal penampilan. Dan asal betul bahwa kita itu menyiapkan hati dengan baik. Kalau hanya sebatas pernyataan, maka ini juga tidak akan berarti apa-apa. Nah, maka kelompok orang yang tidak memperhatikan atau tidak begitu mempedulikan soal penampilan, bisa saja mereka berpikir bahwa, nah kalau demikian kita ke gereja atau pada saat ke gereja, boleh dong pakai baju kaos oblong. Baju kaos oblong juga bisa. Toh yang paling penting adalah hati. Demikian juga misalnya,
Kalau begitu kita ke gereja boleh dong pakai sandal jepit. Masa sih menghadiri perayaan Ekaristi Kudus kita menggunakan sandal jepit. Sementara kalau kita jalan-jalan, penampilan kita wah bukan main. Tapi kalau ke gereja boleh dong pakai sandal jepit. Nah, ini pandangan atau kelompok orang-orang dalam kategori ini yang tidak begitu memperhatikan soal penampilan. Dan mungkin juga ada yang berpikir, boleh dong pakai celana pendek ke gereja. Dan pernah kita lihat juga barangkali di gereja kita itu ada yang ke gereja menggunakan celana pendek. Nah, para sahabatku terkasih, maka kembali ke pernyataan tadi. Pernyataan itu bisa menimbulkan sebuah kerancuan. Jadi, ada orang yang tidak begitu mementingkan soal penampilan, bisa saja membuat terjemahan secara bebas. Kemudian hal yang kedua, kerancuan yang muncul dalam sudut pandang yang kedua adalah ini teristimewa bagi mereka yang suka memperhatikan penampilan. Kalau tadi dikatakan yang paling penting adalah hati, soal penampilan itu bukan urusan yang pertama. Nah, kalau mereka yang mementingkan penampilan, maka mereka bisa juga membuat terjemahan secara berbeda. Maka di sana ketika hadir ke gereja, mereka mengutamakan atau memperhatikan penampilan, menggunakan pakaian yang mewah, pakaian yang indah-indah, sepatu juga yang mahal harganya. Demikian juga mereka akan menggunakan perhiasan-perhiasan yang mahal harganya. Maka apa yang terjadi ketika hadir di gereja bukan memberikan perhatian secara khusus untuk perayaan itu, tetapi orang lebih mengutamakan atau memperhatikan penampilannya. Demikian juga karena di sana orang bebas. Orang bebas, tidak ada sebuah patokan yang jelas. Orang bebas mengenakan pakaian tadi, perhiasan juga dipakai. Maka ketika hadir di gereja, dia akan terus menjaga dan memperhatikan perhiasan yang dia pakai. Jangan sempat perhiasannya itu jatuh atau hilang dan lain sebagainya. Jadi motivasi orang akan berbeda-beda terhadap pernyataan yang sering muncul dalam kalangan umat. Nah, ini kita harus hati-hati para sahabatku terkasih. Jadi jangan kita mengatakan kita ke gereja itu yang paling penting adalah hati dan bukan soal penampilan. Maka di sini terjemahan bebas akan dilakukan di kalangan umat beriman Katolik sendiri. Maka apa solusi yang harus dilakukan terhadap pernyataan ini? Solusinya dan sebagai kesimpulan adalah memang dalam menghadiri perayaan Ekaristi atau ketika kita hadir di gereja, yang paling utama adalah hati. Tapi soal penampilan juga perlu kita perhatikan. Dalam artian, penampilan bukan mengenakan pakaian yang mewah, yang mahal harganya. Perhiasan-perhiasan juga kita keluarkan dari tempat perbendaharaan kita. Tapi kita juga dalam hal ini berpenampilan yang wajar, tidak mencolok, tidak mencuri perhatian orang, dan dengan mengenakan pakaian yang wajar, yang cocok, yang layak, maka di sana juga menunjukkan kesiapan batin kita, kesiapan mental kita untuk menghadiri dan mengikuti perayaan itu. Jadi berpenampilan atau cara berpakaian juga menunjukkan kesiapsediaan kita, persiapan batin dan mental kita untuk perayaan tersebut. Demikianlah sedikit katekese untuk kita para sahabatku terkasih. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.